saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Binterni Barasa, Prodi PPKN NPM 20051 111 010. Materi-materi yang saya paparkan dalam video ini yaitu yang pertama nanti perkembangan hukum tata negara, istilah dan pengertian hukum tata negara, objek dan ruang lingkup hukum tata negara, hubungan hukum tata negara dengan negara, ilmu politik, dan hukum administrasi. Selanjutnya, sumber-sumber hukum tata negara yaitu secara formal dan secara material. Selanjutnya yaitu nilai dan sifat konstitusi, asas-asas hukum tata negara, penafsiran hukum tata negara, sistem pemerintahan, dan contoh deskripsi negara dengan sistem pemerintahannya. Selanjutnya, deskripsi bentuk negara Indonesia, sistem yang berlaku, apakah sudah menunjukkan pemerintahan yang baik. Video ini saya buat itu untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum tata negara, di mana dosen yang mengampu mata kuliah ini yaitu Bapak Bupanta Hendriko Purba, SPD, MPD. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan tentang perkembangan hukum tata negara, di mana hukum tata negara mulai berkembang dan mulai mendapat perhatian pada saat bangsa Indonesia memasuki era reformasi. Di mana era reformasi ini merupakan gelombang demokrasi di mana memberi ruang terhadap tuntutan-tuntutan perubahan, baik tuntutan yang terkait dengan norma penyelenggaraan negara, perkembangan negara, maupun dalam hubungan antara negara dengan warga negara lain. Demokrasi ini memungkinkan adanya kebebasan otonomi akademis untuk mengkaji berbagai teori yang melahirkan pilihan-pilihan sistem dan struktur ketatanegaraan. Dan tulisan dalam sejarah ketatanegaraan ini berdasarkan periode berlakunya undang-undang perkembangan hukum tata negara dimulai dari periode tahun 1945 sampai 1949, yaitu tentang perkembangan atau perancangan dan pengesahan undang-undang tahun 1945. Yang periode kedua yaitu pada tahun 1949 sampai dengan tahun 1949 sampai 1950, di mana dalam periode ini bentuk negara, federasi, dan sistem pemerintahan yang dianut tidak sesuai dengan jiwa proklamasi. Yang periode ketiga yaitu tahun 1950 sampai 1959, yaitu membahas tentang Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS. Selanjutnya, perkembangan hukum tata negara yaitu pada periode 1959 sampai pada zaman sekarang, di mana dalam periode ini berlaku Undang-Undang Dasar 1945 dan dibagi menjadi tiga bagian, diantaranya yaitu pada masa antara 1959 sampai 1996. Pada masa ini, di mana asas ketatanegaraan dan sistem pemerintahan mengalami perubahan, yaitu dari asas demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin. Selanjutnya pada masa antara 1966 sampai 1999, di mana Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah pada tanggal 11 Maret tahun 1966 untuk menanggapi Tripura yang memberi wewenang kepada Jenderal Soeharto yaitu sebagai Panglima Komando Staf Angkatan Darat untuk mengendalikan situasi. Dan pada masa tahun 1988 sampai sekarang, di mana dalam periode ini terdapat dua perubahan, yaitu pemerintahan transisi yang digunakan untuk merujuk pemerintah sementara yang menjabat dibatasi sampai terbentuknya pemerintahan baru, yaitu hasil pemilu atau hasil dari pemilihan umum. Dan perubahan kedua yaitu tentang pemerintahan otoriter dan desentralistik menjadi pemerintahan yang desentralistik atau demokratis. Selanjutnya yaitu istilah hukum tata negara, di mana secara etimologis dan terminologis hukum tata negara disebut hukum tata pemerintahan atau hukum tata usaha negara yang berasal dari bahasa Belanda. Hukum tata negara dalam arti luas yaitu disebut dengan mencakup hukum tata negara, dan dalam arti sempit sering juga disebut dengan hukum administrasi negara. Istilah hukum tata negara dapat juga dianggap atau diidentik dengan pengertian hukum konstitusi yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Pengertian atau perkataan hukum tata negara ini pertama kali berasal dari perkataan hukum tata dan negara, yaitu membahas tentang penataan negara. Oleh karena itu dapat disimpulkan hukum tata negara merupakan sebagai peraturan-peraturan yang menganut tentang hukum yang mengatur organisasi daripada negara, hubungan antara negara, serta perlengkapan negara dalam
bentuk garis vertikal maupun dalam bentuk garis horizontal, serta kedudukan maupun warga negara dan hak-hak asasinya. Selanjutnya, objek dan ruang lingkup hukum tata negara, di mana ruang lingkup hukum tata negara ini bentuk negara yang berbentuk kesatuan atau bentuk negara yang berbentuk federasi. Sistem pemerintahan yaitu kerajaan dan republik, sistem pemerintahan presidensial, parlementer, dan sistem monarki absolut. Corak pemerintahannya yaitu diktator praktis nasional, liberal, dan juga demokratis. Serta sistem pandeglasinya meliputi jumlah, dasar, dan cara dan hubungan antara pusat dan tingkat daerahnya. Dan objek hukum tata negara adalah organisasi negara dari tingkat pusat maupun dari tingkat daerah, perlengkapan negara dan hubungan antara alat perlengkapan negara ini baik secara vertikal maupun bentuk horizontal. Hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara yaitu ilmu negara dalam kedudukannya sebagai ilmu pengetahuan pengantar bagi hukum tata negara, dan ilmu negara merupakan ilmu dalam pokok dasar aspek hukum tata negara dan hubungan antara negara dengan hukum tata negara dari segi manfaatnya. Dan hubungan tata negara dengan ilmu negara yaitu tata negara mempelajari tentang perubahan peraturan tentang hukum yang mengatur, yaitu mempelajari kekuasaan yang dilihat dari aspek tingkah laku kekuasaan tersebut. Dan selanjutnya, hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara, di mana hukum tata negara merupakan hukum ketatanegaraan dalam arti luas dikurangi dengan hukum tata negara dalam arti sempit, yaitu teori hukum tata negara yang mengatur tentang struktur dan badan-badan negara dan khusus administrasi negara, yaitu hukum yang mengatur tentang kewenangan badan-badan negara secara praktis. Sumber-sumber hukum tata negara ini dapat dilihat dari sumber formil, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Pelaksanaan lainnya, Konvensi atau kebiasaan dengan adanya keyakinan hukum dan golongan atau orang-orang yang berkepentingan, serta traktat sering juga disebut dengan perjanjian. Dan dalam sumber yang dilihat secara material, yaitu sumber yang membentuk isi kaidah hukum tata negara, misalnya yaitu Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup negara. Selanjutnya, pengertian konstitusi, yaitu konstitusi berasal dari kata constituer yang dalam bahasa Prancis yang diartikan bentuk konstitusi dapat diartikan sebagai peraturan atau mengenai wewenang negara sebagai dasar pembentukan negara, landasan penyelenggaraan negara, dan sebagai undang-undang negara. Dan selanjutnya, nilai-nilai dan aspek konstitusi yaitu nilai normatif, nilai nominal, serta nilai semantik. Nilai normatif yaitu konstitusi telah resmi diterima oleh suatu bangsa. Dan nilai nominal yaitu konstitusi ini menurut hukum yang berlaku tetapi perjanjiannya tidak sempurna. Selanjutnya, nilai semantik yaitu konstitusi itu secara hukum berlaku tetapi bentuk dari tempat dan yang tepat adalah untuk melaksanakan kekuasaan politik. Sifat-sifat konstitusi secara umum memiliki sifat formal dan material, tertulis dan juga tidak tertulis, serta fleksibel dan rigid. Di mana sifat fleksibel ini atau rigid ini, suatu konstitusi dalam bahasa Indonesia melakukan atau menentukan suatu konstitusi bersifat fleksibel atau rigid, yaitu dari cara perubahan konstitusi, apakah konstitusi itu mudah atau tidak dalam perkembangan zaman, serta tujuan dan hakikat konstitusi, yaitu di mana konstitusi merupakan hukum yang dianggap paling tinggi dan merupakan hukum yang dianggap tujuannya sebagai hukum tertinggi itu untuk mencapai suatu keadilan, ketertiban, dan mewujudkan nilai-nilai yang seperti kemerdekaan, yang kebebasan,
dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama. Dan hakikat konstitusi yang secara keseluruhan peraturan baik itu tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikuti atau mengikat mengenai tata cara suatu pemerintahan yang diselenggarakan dalam suatu negara. Asas hukum tata negara yaitu asas Pancasila, artinya setiap tindakan perbuatan baik tindakan pemerintah ataupun perbuatan rakyat harusnya sesuai dengan ajaran Pancasila. Selanjutnya asas negara hukum, di mana asas ini Undang-Undang Dasar 1945 diamandemenkan yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3. Selanjutnya yaitu asas kedaulatan rakyat dan demokratis, di mana kekuasaan atau kewenangan yang tertinggi dalam suatu wilayah. Dan selanjutnya asas negara kesatuan, di mana bentuk negara yang terdapat di dunia ini. Selanjutnya asas pembagian kekuasaan, di mana digunakan sebagai pembagian kekuasaan yang mengikuti teori. Penafsiran hukum tata negara yaitu penafsiran gramatikal, yaitu undang-undang sebagai kaidah bahasa yang berlaku. Selanjutnya penafsiran sejarah, di mana merujuk kepada catatan proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Dan selanjutnya yaitu penafsiran sistematis, yaitu menghubungkan peraturan lain dengan keseluruhan sistem hukum. Dan sistem pemerintahan yang ada di dunia ini yaitu presidensial, yang sistem pemerintahannya yang dipimpin oleh seorang presiden, dan sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan semi presidensial, sistem pemerintahan komunis, sistem pemerintahan liberal, sistem pemerintahan monarki absolut, dan sistem pemerintahan konstitusional, serta sistem pemerintahan semi presidensial dan konstitusional federal. Negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial ini contohnya yaitu Amerika Serikat, Filipina, Brazil, Mesir, dan Argentina, dan lain sebagainya. Sistem pemerintahan parlementer negara yang menganut contohnya Inggris, Jepang, Malaysia, dan Singapura. Contoh negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial yaitu Argentina, Armenia, Burkina Faso, dan lain sebagainya. Dan sistem pemerintahan komunis yaitu Uni Soviet, Timur, Hongaria, dan lain sebagainya. Dan menurut sistem pemerintahan monarki absolut negara yang menganut yaitu seperti Arab Saudi, Burundi Darussalam, dan lain-lain sebagainya. Dan sistem pemerintahan liberal contohnya negara yang menganut Kanada, Meksiko, Amerika Serikat, dan lain sebagainya. Dan sistem pemerintahan bersifat monarki konstitusional negara yang menganut contohnya Australia, Bahama, Belgia, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yaitu semi presidensial. Contoh negara yang menganut yaitu Indonesia, Algeria, Armenia, dan lain sebagainya. Dan contoh sistem pemerintahan negara yang menganut pemerintahan federal yaitu contohnya Amerika Serikat, Rusia, dan Brasil. Dan selanjutnya bentuk negara dengan sistem yang berlaku apakah sudah menunjukkan pemerintahan yang baik. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Sistem pemerintahannya presidensial serta bentuk pemerintahan demokratis, di mana negara kesatuan sebagai bentuk negara Indonesia adalah kedaulatan yang diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang tertunggal atau yang tertinggi. Baiklah, demikian pemaparan saya tentang materi hukum tata negara. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan semoga pemaparan saya tentang materi hukum tata negara ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Demikianlah pemaparan saya. Terima kasih.